Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk bahagiakah dia dengan pasangannya yang sekarang. Bahagiakah dia dengan pasangannya saat ini? Kalian pikirkan, bayangi orang yang kalian dealkan. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar. So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, bahagiakah dia dengan pilihannya saat ini? Six of Swords, ya, dalam proses. Kita lihat ya, dalam proses. Energinya mereka ini sedang berproses, ya. Kita nggak tahu ini prosesnya bahagia atau tidak, ya, karena banyak sekali rumors yang coba datang menghampiri mereka, tapi mereka tetap coba untuk bisa mengkayuh ataupun membawa ya asmara mereka. Kita lihat bahagiakah dia dengan pasangannya saat ini, ya. Oke, di sini ada Seven of Cups, Four of Cups, and Ace of Pentacles in the reverse. Kayaknya mereka dihantui tentang karma masing-masing karena ada Three of Swords, Nine of Pentacles. Dihantui tentang kehancuran, penyesalan. Ya, setiap malam itu kecewa mulu karena banyak kegagalan dalam hubungan mereka yang diawali dengan materi, ya. Jadi dia kecewa, ya, dan merasa ketakutan sebenarnya. Six of Swords, nanti kita lihat clarify-nya. Energi mereka ini coba untuk berproses, ya, dalam membawa hubungan mereka, dan mereka coba untuk bisa menyadari dirinya sendiri juga, ya. Aku ngelihatnya coba untuk bisa mengoreksi diri. Jadi kehidupan proses mereka ini sedang awakening spiritual juga, ya. Ya. Sebagian ada yang menikah siri, ya, sebagian ada yang coba belajar memperbaiki kesalahan diri. The Fool. Kayaknya mereka ingin membebaskan diri masing-masing deh dari sebuah ikatan pernikahan nanti. Karena ada kebangkrutan, ya, tadi, ya, dibayangi. Ya. Dan aku ngelihatnya mereka nanti belajar untuk bebaskan diri sendiri. Five of Swords, Five of Wands, the Knight of Swords, Three of Pentacles, Six of Pentacles, Strange, Ace of Cups, Ace of Wands, Seven of Pentacles. Oke. So, yang aku lihat mereka nih sebenarnya kecewa, ya. Kecewa sendiri sih atas hubungan ini karena ujungnya ya sia-sia semua.
banyak perdebatan di dalam komunikasi mereka sebenarnya, terutama tentang agama dan juga tentang status. Yang mana mereka itu ketika bermasalah akan lari kepada orang lain lagi, yaitu orang ketiga. Ya. Dan di sini aku melihatnya the bottom of the deck. Orang yang kamu dealkan ini mencoba menanam kembali kekuatan dia untuk bisa komunikasi dan balik ke kamu. Ya. Bahagiakah dia dengan pasangannya saat ini? Enggak. Kalaupun bahagia, mereka terpaksa karena keuangan dan status. Tapi mereka ini merasa sia-sia ya. Kalau yang aku lihat ya, energinya. Merasa sia-sia, merasa ya percuma. Kita lihat clarify dari Six of Swords. Wow. Guys. The Queen of Swords, Justice, Seven of Pentacles. Ini proses karma dari kamu loh. Yang selama ini kamu menjujurkan ya tentang perpisahan atau tentang kejujuran. Ya, jadi kamu berkata dengan mereka, kamu nerima perceraian ya, dan kamu menerima pembayaran karma. Dan kamu juga katakan, apapun yang kalian tanam itu yang akan kalian tuai. Kamu katakan ini dengan lantang. Keadilan akan ada di sana, tapi memang semua menunggu waktu. Dan di sini kamu banyak belajar, membangun karakter kamu yang baru, mempunyai ketegasan, mempunyai pembuktian, tidak hanya secara logika. Tapi kamu juga ucapkan, bahkan kamu tanamkan, terutama tentang kejujuran. Disinilah yang membuat mereka ini proses. Bisa proses dalam perceraian dan juga pembayaran karma. Ini bisa terjadi. Ini ya seperti sumpahan kamu lah ya. Ini seperti sumpahan kamu. Ini bisa kamu sudah bersumpah ini atau berkata seperti itu 7 tahunan yang lalu, atau mau jalan 7 tahun sekarang, dan bisa juga 7 bulan yang lalu. Ini proses ya. Ya, di sini harapan kamu untuk bisa bahagia dengan dia itu sebenarnya sudah ada. Karena sudah memiliki apapun yang kamu inginkan, tapi dihancurkan ya. Karena ya orang yang kamu dealkan itu suka gambling, bertaruh untuk kestabilan hidupnya, pada akhirnya memutuskan ending. Jaga jarak, terutama dalam komunikasi. Sebagian dari mereka ini sudah ada yang menikah siri ya. Sudah ada. Kita lihat the Hermits-nya ya. Wow guys, the Emperor in the reverse, Ten of Cups in the reverse. Oh, pantas mereka memilih jalan sendiri sekarang ya, karena mereka nggak nyaman sih ya, memilih kehidupan sendiri.
Dan mereka sama satu lainnya itu memiliki hubungan yang dirahasiakan. Ya, yang dirahasiakan. Ini sama-sama memiliki hubungan rahasia di luar mereka ya. Kita lihat di Hierophant. Seven of Cups, the Knight of Cups, Four of Pentacles. Hayalannya mereka itu stuck ya sekarang ya. Jadi untuk meraih kebahagiaan lagi itu sulit ya, karena satu sisi mereka sudah menikah, jadi merasa terikat. Dan ini menjadi perdebatan karena udah nggak bisa bebas lagi ya. Pada akhirnya mereka akan saling nekat ketika mereka bermasalah mencari kambing hitam lagi. Bingung untuk mengutarakan trust issue ini satu sama lain karena dua-duanya mempermainkan sebuah spiritual, mempermainkan sebuah komitmen juga. The Fool, ya, demi kepuasan. Ace of Wands. The Sun, the Death. Kayaknya nafsu di dalam hubungan mereka ini udah ending ya. Ini menjadi arogan ya mereka nih. Nggak stabil kebahagiaannya juga. Dan hasrat hidupnya mereka ini udah nggak positif, udah mati rasa. Oh guys, Three of Pentacles ini bermasalah ya, karena dua-duanya memang memiliki rahasia satu sama lain, orang ketiga juga. Dan ini kayaknya ilmu peletnya mereka juga berantakan ya, hancur, sama-sama hancur, karena menghadirkan orang ketiga lagi, entah dia orang yang kamu dealkan atau pasangannya dia ya. Ini hancur, hadirnya orang ketiga, perang ilmu. Makanya mati rasa, mati kebahagiaan. Ujungnya mereka nekat untuk bebas dan mencari kesenangan lagi dengan orang ketiga. Kita lihat Five of Swords. Four Swords. Oh my god. Okay. The Queen of Cups. Star. Okay. Dia ngerasa spiritualnya dia tuh sia-sia ya, karena dia merasakan energi kamu yang kuat. Kamu yang memiliki spiritual yang dalam, dan dia membayangkan kamu berdoa di setiap malam. Makanya dia menjadi arogan sekarang, karena ya kamu sudah fokus dengan spiritual kamu sendiri. Five of Wands.
Eight of Pentacles, the Knight of Pentacles, the Knight of Swords, Ten of Pentacles, ya. Bahagiakah dia dengan pasangannya saat ini? Enggak, karena mereka saling menyerang, saling mengungkit tentang keuangan dan tentang kerja keras mereka. Jadi kayak, gue kan udah capek banting tulang kerja bla bla bla, malah lo hadirin orang ketiga, alasan lo kerja bla bla bla. Ini saling menyerang, makanya banyak konflik ya. Dan bahagiakah dia dengan pasangannya? Banyak permasalahan, coba untuk lari dari tanggung jawab dari setiap masalah gitu ya. Strange, Eight of Pentacles, Eight of Swords, Five of Pentacles. Mereka nggak kuat ya menghadapi skandalnya sendiri. Stres untuk bisa menghadapi dramanya mereka sendiri. Pada akhirnya mereka akan kehilangan koneksinya. Ya. Karena terperangkap dalam ya perbuatan mereka, makanya akan lari dari pertanggungjawaban. Lari dari drama yang mereka buat. Ya. Dan larinya itu ya bukannya minta maaf, tapi berselingkuh lagi, merasa hancur, berantakan. Orang ketiganya juga merasa, ataupun pasangannya sekarang merasa terkhianati ya, karena dihancurkan tentang spiritualnya dia ya, dengan cara dia berselingkuh lagi, mencari kesenangan dengan orang lain. Oh my god, Three of Swords guys. Kartu yang gak aku suka sih sebenarnya. Three of Swords sama Three of Pentacles. Jadi kalau udah bersama kayak gini, lama sembuhnya. Ibarat kalau sudah tertancap, bila ditarik itu akan sakit. Ya, dan ini menyakitkan sih buat mereka. Makanya mereka coba untuk sembuhkan dengan cara mencari kambing hitam lagi. Karma, the Wheel of Fortune. Ini karma mereka ya. Perselingkuhan terus akan terjadi di dalam hubungan mereka. Yang belum ketahuan ya masih terlihat fine, tapi sebenarnya isinya tuh sakit, dalamnya tuh sakit, kecewa. Tuh, dia akan coba untuk kembali sama kamu ya. Tapi memang butuh waktu untuk bisa kembali. Tapi kalaupun kembali ini nekat. Dan kamu harus punya prinsip. Ya, prinsip. Seperti aku bilang tadi. Kamu harus punya prinsip. Punya kontrol pada dirimu. Tetaplah melakukan kebaikan. Ya, tanamkan kejujuran dan keadilan. Karena di sini ya mereka coba untuk
menerima proses kehidupan mereka sendiri. Merasa sia-sia karena egonya dan membayangkan tentang kamu yang selalu berdoa di tengah malam buat dia atau sebelum tidur buat dia, tapi dia sudah tahu kamu sudah tidak memikirkan hal itu lagi. Kamu lebih mementingkan berdoa untuk kesembuhan kamu. Ini membuat dia merasa sia-sia. Banyak pertengkaran di dalam kehidupan dia dan orang yang dia jalani karena ya mereka dua-duanya ini beralasannya itu kerja, sibuk satu sama lain sehingga menghadirkan orang lain di sini. Ya. Kalaupun diteruskan, ini akan menjadi drama yang tidak pernah habis. Ya, dan terperangkap dalam kesengsaraan, kehilangan, ya, dan terperangkap dalam ketakutan. Dan lari dari tanggung jawab, lari dari drama yang mereka buat, tidak akan pernah selesai. Pada akhirnya, selalu akan ada perselingkuhan terjadi dalam hidup dia. Karena ini adalah karma. Karma dari pembelajarannya dia ke kamu. Dia harus meminta maaf ke kamu dan belajar menjujurkan apa yang sudah dia perbuat di masa lalu, yaitu menyakiti kamu karena menghadirkan orang ketiga. Mereka menyadari sih sebenarnya hubungan ini sebenarnya udah gak baik. Dia dan pasangannya saat ini udah banyak kekacauan, tapi mereka tetap berjalan. Kenapa? Karena terpaksa dan juga karena mereka sudah berjanji untuk mendapatkan masa depan yang baik, walaupun sebenarnya nggak harmonis. Mencoba memahami tentang komitmen, tapi hubungan mereka ini selalu berangan-angan mencari orang lain untuk kepuasan, untuk meraih hasrat. Tapi semuanya stuck sekarang karena mereka sudah ada yang menikah, ada yang menikah siri, ada yang menikah sah. Tapi mereka akan mengambil resiko untuk bebas. Kenapa? Karena hubungan mereka ini hasratnya sudah ending ataupun hambar. Kebahagiaannya juga sudah merasa tidak ada ketulusan ya di sini. Makanya ini adalah karma dari ketegasan kamu. Ini bisa sampai 7 tahun, 7 turunan, 7 generation. Dan mereka dalam perjalanan proses. Oke. Five of Swords, the Hermit, Nine of Swords, Knight of Pentacles. Stres sih sebenarnya sih mereka ya. Gak tahu harus bagaimana lagi. Karena ini lambat banget. Kalaupun ingin kembali sama kamu, perbaikannya harus penuh dengan kesabaran. Ada rasa takut yang sangat mendalam, terutama dalam janjinya dia ke Tuhan ya, untuk bisa memperbaiki hubungan ini sama kamu nantinya. Ya, kemarin juga sudah janji sebenarnya, tapi dia sia-siakan kamu ya. Pada akhirnya dia stres sendiri dan gak nyaman akan perbuatan dia sendiri. Bahagiakah dia dengan pasangannya yang sekarang? I wonder if you are happy without me. Ya, dia sudah memikirkan kamu, memikirkan kebahagiaan kamu sendiri, kamu memikirkan kesehatan kamu sendiri, kamu memikirkan tentang kesuksesan kamu sendiri. I lost myself for a little while. I know I messed up everything. Ya, dia sudah menghancurkan, memberantaki semuanya,
Dia kehilangan jati dirinya selama ini, ya, dalam sebuah hubungannya dengan dia. Finding out the truth crossed me, karena kebenaran telah datang pada hidupnya mereka, ya. Dan dia takut untuk kontak dengan kamu karena ditagih tentang kejujuran dari kamu. Dan ya, aku melihatnya dia khawatir banget kamu sudah bahagia tanpa dia. Itu yang difikirkan. Bahagiakah dia dengan pasangannya saat ini? Kesedihan, putus asa, and murung. Despondence. Tidak ada kebahagiaan. Dia memikirkan kamu yang sudah memiliki dunia, ya, tentang kedamaian, kemakmuran. Ini seperti The Empress, tapi di sini dia nggak senang ngelihat kamu, ya. Makanya dia melihat kamu sudah bahagia dengan kehidupanmu, dengan duniamu. Syukur or gratitude, rasa syukur dan terima kasih. I lost myself for a little while. Dia nggak berterima kasih dengan apa yang sudah dia miliki saat ini, ya, terutama ketika milikin kamu juga. Karena dia orangnya sangat manipulasi, tricky, tipuan, manipulasi, ya. Dan dia tahu dia sudah mengacaukan segalanya, ya, karena dia memperluas connection dengan orang lain. Bahkan sudah ada yang menikah dengan orang lain untuk bisa menutupi sakitnya dia tentang kamu, atau menutupi tentang kestabilan hidupnya dia. Jadi sebagian dari mereka nih sudah ada yang menikah, ya, untuk memperluas kestabilan hidupnya mereka, tapi pada akhirnya berantakan juga, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot Times, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.